Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah nafa'ana bi'ulumih. Wa qawlu Sayyidina syimatul abdid da'i ay sifatuhu والداعي هو من ليس بصحيح العبودية لأنه متعبد لغير الله مطيع لهواه معتكف على مراعاة الخلق وإن كان عبدا بإيجاد الله له وخلقه تعالى داخلا في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لأنه لا يختص بتكليف بل جميع الأشياء عبيد الله لهذا المعنى طوعا وكرها بخلاف عبيد الله الطاعين له وقوله تعالى واذكر عبدنا أيوب فوجد عبدا من عبادنا والعبد الحقيقي من لم يكن له معبود سوى مولاه يعبده امتثالا لأمره وتعظيما وإجلالا له سبحانه وتعالى مع علمه وشهوده أن عبادته لربه من منح ربه له وتفضلاته عليه وحينئذ يدهش عند رؤية عبادته وتغلبه رؤية المعبود إلى آخر. Makna daripada kalam Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Ucapan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah yang berbunyi, perilaku orang yang suka mengaku sebagai abdi, menjelaskan bahwa meskipun manusia adalah makhluk dan hamba Allah, tetapi riya menunjukkan bahwa ibadahnya tidak benar. Sebab pada hakikatnya dia orang yang riya itu telah beribadah kepada selain Allah. Itu hakikatnya. Makanya disebut asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, atau disebut asyirkul asghar, syirik yang kecil. Pada hakikatnya dia telah beribadah kepada selain Allah, mentaati hawa nafsunya dan selalu mencari perhatian makhluk. Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa ada 4 hal alamat atau tanda orang-orang yang riya. Artinya dengan 4 perkara ini kita bisa mengetahui diri kita, apakah kita ini termasuk orang yang riya atau orang yang ikhlas. Ujar Imam Ali, yang pertama adalah yaksalu idza kana wahdah. Dia malas apabila sendiri. Artinya perhatian kadada orang yang melihat, kadada orang yang memperhatikan, nah ini beribadah malas, kada bersemangat, kada bergairah. Yang kedua, yanshitu idza kana ma'an nas. Dia rajin, dia bergairah, dia bersemangat bila di tengah-tengah manusia. Kalau ada orang yang memperhatikan, ada orang yang melihat, inya bergairah, inya bersemangat. Yang ketiga, yazidu fil amal idza uthniya alaih. Dia bertambah pada beramal bila dipuji orang atasnya. Dipuji berhimmat. Padahal orang ahli ibadah berhimmat lagi nya beramal. Wa yanqusu idza zumma, dan dia mengurangi amalnya bila mana dicela oleh orang. Itu adalah tanda orang yang riya. Artinya salah satu di antara 4 itu alamat riya.
Bila kita beramal, beribadah di tengah orang banyak di masjid, kita bersemangat, kita bergairah. Sudah boleh ke rumah, malas, berarti kita termasuk orang yang riya. Bila kita melakukan satu ibadah, melakukan ibadah baik sosial, kemasyarakatan, umpamanya menyumbang, dipuji orang, wah si anu tuh pemberian, si anu tuh sosial tinggi, menambahi sumbangan. Yang keempat, bila mana dicela orang, dia mengurangi amalnya, menghentikan amalnya. Nah, ini alamat riya, ujar Imam Ali karramallahu wajhah. Hamba semacam ini termasuk dalam wahyu Allah berikut. In kullum man bis samawati wal ard illa atir rahmana wa abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Pengasih sebagai seorang abdi, seorang hamba. Hamba yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya mereka yang mendapat perintah-perintah syariat, tetapi sesungguhnya segala sesuatu itu adalah hamba Allah, suka maupun tidak suka. Lain halnya dengan mereka yang taat kepadanya, seperti yang tersebut dalam wahyu Allah berikut, wadhkur abdana Ayyub, dan ingatlah hamba abdi kami yang bernama Ayyub. Fawajada abdam min ibadina, lalu mereka Nabi Musa dan kawannya bertemu seorang hamba Nabi Khidir dari hamba-hamba kami. Nah, pengertian hamba di sini lawan hamba di atas tadi lain. Hamba nang di bawah ini abdana, hamba kami Ayub, hamba kami Nabi Khidir. Pengertian hamba di sini adalah orang yang benar-benar taat kepada Allah. Sedangkan pengertian hamba yang di sebelah tadi itu umum, baik nang taat, baik nang kada, semuaan kaina akan datang kepada Allah sebagai hambanya. Hamba yang sebenarnya adalah dia yang hanya menyembah Allah karena melaksanakan perintahnya, mengagungkan dan memuliakannya, serta menyadari bahwa ibadah yang ia persembahkan kepada Allah tersebut adalah salah satu karunia dan kemurahan Allah kepadanya. Dia tidak lagi melihat dirinya yang melakukan ibadah itu. Dia tidak lagi melihat dirinya yang mampu menunaikan perintah Allah, tetapi selalu menyaksikan Allah dalam ibadahnya. Nah, ini nangaran hamba nang sebenarnya itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ujar para ulama tafsir mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah Isra Mi'raj kepada nabi kita itu bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, tetapi Allah memberikan Isra Mi'raj itu Muhammad itu sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya hamba apa? Ya nang tadi, orang yang beribadah karena menyembah Allah, orang yang beribadah karena mengagungkan Allah, orang yang kadang melihat dirinya dalam ibadahnya itu semata-mata menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menyebabkan Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan itu. Ini subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang mengisrakan dengan hambanya, kada lawan rasulnya, bukan dengan nabinya, bukan dengan Muhammadnya, tapi bi'abdihi. Tetapi selalu menyaksikan Allah dalam ibadahnya. Pada saat itulah dia akan bingung, artinya akan takjub.
takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Takjubnya apa? Bingungnya apa? Allah yang memberikan kekuatan kepada inya, Allah yang memberikan hidayah kepada inya, Allah juga yang memberikan pahala kepada inya. Jadi kesimpulan daripada bab riya ini adalah riya merupakan salah satu dosa yang besar. Orang yang riya di samping berdosa, ibadahnya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fardhu ain, artinya setiap orang yang beriman wajib berusaha membuangi riya yang ada dalam dirinya itu. Ini hukumnya fardhu ain. Tiap-tiap orang wajib berusaha menghilangkan sifat riya yang ada di dalam dirinya. Kita kadang-kala menghilangkan riya, kadang-kala mengobati riya itu kalau terlebih dahulu belum tahu sebabnya riya. Ini Imam Ghazali menjelaskan kepada kita cara untuk menghilangkan riya. Pertama, Ujasidin, kita mesti tahu dulu sebabnya riya itu apa. Kenapa kita riya? Kenapa kita beribadah tapi untuk makhluk? Kenapa kita beribadah karena Allah? Sebabnya, ujar Imam Ghazali, kada terlepas daripada 3 perkara. Pertama, orang yang riya itu adalah sebabnya bisa hubbul madah. Orang ini suka dipuji. Ada orang yang suka dipuji, ambungan. Nah, orang yang suka dipuji ini bisa beribadahnya riya. Dia melakukan ibadah supaya dipuji orang ahli ibadah. Dia menuntut ilmu supaya dipuji orang dia penuntut ilmu. Dia sembahyang malam supaya dipuji orang dia sembahyang malam. Satu, sebabnya adalah suka dipuji. Yang kedua, bisa riya itu disebabkan khaufuz dzam, karena takut dicela. Ini takutan dicela orang sebagai orang pemalas. Ini takut dicela sebagai orang yang kikir. Ini takut dicela sebagai orang yang kada taat kepada Allah. Lalu ini taat. Lalu ini sosial karena takut dicela. Ini kelompok nang kedua, macam nang kedua. Ininya kada mengharapkan pujian, tapi ini takutan lawan cela. Ininya kada dipuji kada jadi masalah, tapi kalau dicela ininya kada hendak. Nah, takutan dicela ini lalu ininya beramal. Takutan dicela lalu ininya menyumbangkan hartanya. Takutan dicela berbuat baik jadinya. Nah, riya di situ bisa datangnya. Yang ketiga, sebab datangnya riya itu adalah tamak bima fi aidin nas. Kapingin lawan nang apa di tangan manusia. Ini bisa riya. Nah, beribadah supaya jadi perhatian oleh si fulan, sehingga si fulan itu kena memberi aku sesuatu. Berbuat baik, tapi harapannya apa? Supaya si fulan itu menjami aku sesuatu. Nah, ini tamak bima fi aidin nas. Jadi riya ini sebabnya adalah salah satu antara 3. Orang yang haus pujian, orang yang takutan dicaci maki, orang yang tamak lawan apa yang ada di tangan manusia. Itu sebabnya. Obatnya kayak apa mengobati riya ini? Riya ini sifatnya kada bertunggu di dalam awak kita. Riya ini timbul dadakan. Artinya riya ini kada permanen di awak kita, kadang-kadang datang di waktu kita melakukan ibadah. Nah,
Obatnya ria ini ada beberapa macam. Pertama, obatnya ilmu. Yang kedua, obatnya itu praktik, amalia. Ilmunya apa? Yang pertama, al-fikru fi azabillah lil murai, alal murai. Memikirkan azab Allah atas orang yang ria. Kita pikirkan. Orang yang ria disebut sebagai orang yang kafir. Di akhirat kaina Allah memanggil orang-orang yang ria itu ya kafir, ya fajir, hai orang yang durjana, ya ghadir, hai orang yang menipu, ya khasir, hai orang yang rugi. Nah, kalau kita beribadah ria, kita dipanggil Allah dengan sebutan-sebutan tadi. Allah mengatakan kita kafir, Allah mengatakan kita durjana, Allah mengatakan kita penipu, Allah mengatakan kita orang yang rugi. Kalau kita ria. Yang kedua, kita memikirkan, merenungkan balasan Allah kepada orang-orang yang ikhlas. Memikirkan, merenungkan apa-apa yang diberi Allah kepada mereka-mereka yang ikhlas dalam beramal. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan qala li Jibril inni uhibbu fulan fa ahibbah." Fa yaqulu Jibril li ahli sama, "Inna rabbakum yuhibbu fulanan fa ahibbuh." Fa yuhibbuhu ahlus sama, fa yudha'u lahul qabul fil ardi. Nah, ini orang yang beramal hanya mengharapkan pujian dari Allah. Orang yang beribadah nang diharapkannya pujian Allah, bukan pujian manusia. Orang yang beramal mengharapkan pujian Allah, itu orang yang dicintai oleh Allah. Bila Allah mencintai seseorang, Allah berkata bagi Jibril, "Ujar Tuhan, wahai Jibril, aku cinta kepada fulan, maka cintailah olehmu." Jibril mengumumkan kepada penghuni langit, "Wahai penghuni langit, Allah mencintai fulan bin fulan, maka cintailah olehmu." Orang langit pun cinta kepada seseorang tadi. Bila orang langit telah cinta kepada si fulan itu, maka fulan ini akan dipuji, akan disanjung, akan dimuliakan dalam dunia. Nah, ini orang-orang yang ikhlas beramal. Ada hadis lagi mengatakan, yang maksudnya, ujar Nabi kita, kalau kita beramal ibadah dengan ikhlas, walaupun di dalam kamar itu pulang di kamar sampai 70 kamar, tiap-tiap kamar dikunci, kita beribadah di kamar yang paling tersembunyi, tapi ibadah kita ikhlas, Allah akan memberitahu kepada makhluk di sekelilingnya bahwa fulan itu adalah ahli ibadah. Andai kata kita beribadah kepada Allah ikhlas, walaupun di tempat yang tersembunyi, yang kada tahu, siapa aja pun kada tahu, tapi karena Allah akan memberitahu orang yang di sekeliling kita bahwa fulan bin fulan adalah orang yang ahli ibadah kepadaku. Muliakanlah olehmu dia, sayangilah dia, hormati dia. Nah, ini orang yang beribadah ikhlas kepada Allah. Jadi kalau kita beribadah minta pujian kepada manusia, kita beribadah minta balasan kepada manusia, belum tentu kita mendapatkan balasan dari mereka. Tapi kalau kita beribadah ikhlas karena Allah, Allah pasti membalas. Dan orang-orang di dunia pun diberitahu oleh Allah bahwa fulan itu adalah kekasihku, fulan itu adalah orang yang kucintai. Nah, jadi obatnya supaya jangan ria itu pertama mengingat pedihnya azab orang yang ria. Kita bagi sosial 5 juta, tapi kita ria. Kita minta tangguh supaya kita dianggap orang yang sosial. Kita bersosial 5 juta supaya dihormati orang. Ini 5 juta menjadi haba'am mansura, debu yang bertebangan. Debu nang kada ada artinya. Duit 5 juta habis, pahala kada ada, dosa dapat, siksa di akhirat menunggu. Nah, kalau kita ria,
Kita beribadah di masjid, sembahyang berapa puluh rakaat, tapi karena di masjid, karena di tengah orang banyak lalu sembahyang. Di samping lapah, pahalanya kadada, dosanya ada, azab di akhirat menunggu. Nah ini supaya jangan riya. Itu obatnya melalui ilmu. Kemudian obatnya riya ini melalui amal atau praktik adalah ikhfaul ibadah, menyembunyikan ibadah. Ibadah kita sembunyikan. Artinya usahakan melakukan ibadah itu kada setahu orang banyak. Ibadah yang tersembunyi ini ada untung, ada rugi. Ibadah yang terang-terangan pun ada untung, ada rugi. Artinya ruginya ada, untungnya ada. Nah, ibadah yang terang-terangan itu kita lakukan, untungnya apa? Untungnya kita melakukan ibadah ini bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan ikutan. Dengan kita melakukan ibadah ini, misalnya kalau orang lain puluhan ratusan yang menuruti ibadah ini, itu keuntungan. Tapi bahayanya ibadah di tengah orang ini bisa mendatangkan riya. Nah, kalau riya itu dibanding dengan keuntungannya, kalah keuntungannya. Kalah keuntungannya. Nah, ibadah yang tersembunyi ini untungnya apa? Bisa selamat daripada riya. Bisa selamat daripada riya. Kerugiannya apa? Ibadah sendirian itu kada bisa dijadikan contoh oleh orang, kada bisa diikuti oleh orang banyak. Nah, jadi bagi orang-orang yang hatinya masih kadang-kadang dikuasai oleh riya, ini lebih dipentingkan mengutamakan keselamatan, baik bersembunyi. Tapi kalau sudah orang yang hatinya sudah musyahadah kepada Allah, nah lebih baik beribadah itu terang-terangan, karena membawa ikutan kepada orang lain. Imam Syafiq bin Ibrahim berkata, husnul amal salah satu asya'a. Amal yang kita lakukan, ibadah kita lakukan menjadi baik, menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila terhimpun dalam amal itu ada 3. Pertama, ayyara annal amal minallahi ta'ala. Pertama, kita melihat, kita merasakan bahwa kita ini beramal, kita ini menuntut ilmu adalah hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sembahyang kah, membaca Quran kah, sosial kah, menuntut ilmu kah, nang kita rasakan apa? Bahwa kita bisa melakukan itu adalah dari pertolongan Allah, dari hidayah Allah. Bila kita kawa macam itu, kita terhindar daripada ujub, terhindar daripada sifat ujub. Nang kedua, kita beribadah ini tujuannya apa? Tujuannya yuridu ridallah, mencari keridhaan Allah. Bukan beribadah itu yang dicari apa? Kesenangan hawa nafsu. Dengan demikian ibadahnya terhindar daripada mengutamakan hawa nafsu. Nah, ibadah ini kadang-kadang ada ibadah yang baik, tapi di saat itu ada ibadah yang lebih baik menurut Allah. Menurut Allah ada ibadah yang baik dan ada pula ibadah yang sangat baik. Nah, di waktu yang bersamaan kita mesti mencari yang diridai Allah, yang mana tentu yang lebih baik. Contohnya kita puasa sunat. Nah, puasa sunat ini adalah satu ibadah yang baik. Nah, kemudian kita puasa sunat ini
kita disurungi orang makanan, kita disurungi orang hidangan minuman. Bila hidangan minuman ini kita minum, kita makan, kita idkhalus surur liqalbi muslim, kita menyenangkan hati nang menghidangkan, kita menyenangkan hati nang menyurungi. Di sini ada dua ibadah. Apakah kita mempertahankan puasa atau mempertahankan idkhalus surur? Kalau kita idkhalus surur menggembirakan orang, batal puasa kita. Kalau kita mempertahankan puasa, kita kadang-kadang menggembirakan hati orang. Nah, ibadah yang disukai Allah antara dua ini adalah idkhalus surur, menyenangkan hati orang. Nah, ini kalau kita mempertahankan puasa kita, berarti kita ada kepentingan hawa nafsu. Kita ada kepentingan hawa nafsu. Kenapa sebabnya? Karena Allah melebihkan idkhalus surur ini. Contohnya lagi, di daerah kita, di kampung kita, di keluarga kita banyak nang miskin. Nang kada tapi kau makan nang sawajarnya, kada kau berpakaian nang sawajarnya, kada kau sekolah nang sawajarnya di tengah keluarga kita. Nah, menggunakan duit, menyumbangkan duit kepada mereka itu adalah ibadah. Ibadah. Satu pihak ada pulang ibadah, orang membangun sekolahan, orang membangun masjid. Ini dua ibadah. Kemana duit ini mesti kita gunakan? Apakah kita untuk ini atau untuk membangun ini? Nah, jelas ibadah yang disukai Allah adalah menyelamatkan orang fakir miskin ini daripada kemiskinan dan kefakirannya. Kalau kita sumbangkan harta kita kepada pembangunan ini, berarti kita menomorduakan yang diridai Allah. Dan itu berarti ada unsur kepentingan hawa nafsu. Kalau kita mengalahkan hawa nafsu, mengutamakan Allah, jelas sudah kita memberi orang-orang yang fakir miskin yang memerlukan bantuan. Nah, ini artinya beribadah itu menjadi baik. Pertama, melihat bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah dari Allah dan menghendaki ridha Allah. Menghendaki ridha Allah. Ini banyak dalam kehidupan kita sehari-hari bertentangan antara ibadah. Jadi mesti kita tahu mana ibadah yang lebih baik, mana ibadah yang diutamakan daripada ibadah yang kainan nomor 2. Bila hati kita katuju lawan ibadah yang nomor 2, ibadah kita kada murni, menunjukkan itu kepentingan hawa nafsu. Nangapakah? Yang ketiga, amal itu menjadi baik ayyabtaghi sawabal amal minallah, bahwa dia menuntut balasan amal itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian tertolak riya dan tamak kepada manusia. Amal kita menjadi baik, amal kita akan sampai ke hadirat Allah kalau yang tiga itu ada kita lakukan dalam satu amal. Pertama, kita melihat bahwa kita mampu beramal ini karena pertolongan Allah. Yang kedua, kita menghendaki dengan amal keridaan Allah, bukan kepentingan hawa nafsu. Yang ketiga, kita semata-mata mencari balasannya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Riyadah wal nafsa rudha bi'tizalin daimi wasamti ma'a sahrid duja wa tajawwu'i. Latihlah nafsu dengan uzlah, diam, tidak tidur di kegelapan malam, dan dengan lapar. Melatih nafsu. Nafsu yang kita bawa mulai lahir di parut mama itu adalah nafsu ammarah bisu. Itu nafsu yang bawaan kita dalam parut sampai keluar nafsu ammarah bisu.
nafsu nang hanya memikirkan makan, minum, pakaian dan segala macam kenikmatan. Itu nafsu nang dibawa. Nah, untuk menjadi nafsu ini baik, menjadi nafsu ini mutmainnah, diperlukan riyadhah, latihan. Kalau kada dilatih, ya macam kekanakan itu bang. Nafsu kita kalau kita kada melatih, sama dengan kekanakan nang bawaan yang baru lahir dalam perut. Dalam bait di atas, Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala menyebutkan 4 pondasi riyadhatun nafsi, latihan nafsu, yaitu uzlah, diam, tidak tidur malam, dan lapar. Apa gunanya nafsu kita latih? Supaya jangan riya, supaya beribadah, beramal itu nyaman, supaya beribadah kepada Allah merasakan nyaman manisnya ibadah. Nah, itu kada bisa kalau kita nafsu masih amarah bisu. Sahal bin Abdullah rahimahullah menyatakan bahwa keempat hal ini yang membuat seseorang mencapai derajat abdal. Artinya orang-orang yang mencapai wali abdal itu bukan karenanya banyak sembahyang, bukan mereka itu banyak puasa, bukan mereka itu banyak berzikir, tapi mereka itu adalah pertama uzlah, kedua diam, ketiga tidak tidur malam, dan yang keempat mampu menahan lapar. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, jihad melawan nafsu hanya dapat dilakukan dengan pedang riyadhah, dan riyadhah hanya dapat terlaksana dengan bersabar melakukan 4 hal, yaitu sedikit makan, sedikit makan artinya apa? Kita mampu mengampihi makan di mana kita hendak lagi. Ini makanan yang nyaman-nyaman kita makan, di mana kita masih hendak lagi kita kau mengampihi, ampih sudah. Padahal hendak aja lagi nih, waktunya masih banyak, makanannya masih, tapi ampih. Nah, ini ngarannya riyadhah, melawan. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit berbicara, dan mampu menanggung derita atas gangguan seluruh manusia. Ini 4 perkara. Sedikit makan akan membunuh berbagai syahwat. Faedahnya, kalau kita sedikit makan membunuh berbagai syahwat. Orang yang banyak makan menimbulkan apa? Banyak nang negatifnya. Orang nang banyak makan ini perlu biaya banyak. Nah, biaya banyak kan, banyak nang dimakan. Otomatis pikiran mencari biaya. Semacam dulu menambahi pikiran mencari biaya untuk makan nang macam-macam dimakan. Sedikit makan akan membunuh berbagai syahwat. Sedikit tidur akan melemahkan keinginan-keinginan buruk. Ada kehendak-kehendak melakukan maksiat, ada kehendak-kehendak melakukan hal-hal yang negatif. Itu bisa dibuangi kalau kita mampu mengurangi guring. Nah, apakah hubungannya? Ada tahu itu. Cuma itulah sudah yang disampaikan oleh Rasulullah dan dikutip oleh para ulama, bahwa orang nangkawa mengurangi guring itu berarti menyedikiti keinginan-keinginan buruk dirinya. Sedikit berbicara akan menyelamatkan dari banyak bencana dan menanggung bacaannya, dan menanggung sedikit kesalah, dan menanggung gangguan manusia, akan menyampaikan seseorang pada tujuannya.
Jadi mampu menahan, mampu mengurangi makan, mampu mengurangi guring, mampu mengurangi bicara, mampu menyandang gangguan-gangguan dari manusia, wadaan celaan dari manusia. Mampu kita kadang membalas, mampu kadang membalas. 4 macam itulah merupakan yang menyampaikan seseorang kepada derajat abdah tadi. Rasulullah bersabda apa? Ba'du salaf, sebagian ulama-ulama dahulu mengatakan, "Idza aradallahu an yudhifa 'abdan qayyada lahu may yazlimuh." Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan sesuatu yang besar kepada seorang hamba, Allah hendak memberikan sesuatu yang agung mulia kepada seorang hamba. Nah, apa di ujiannya dulu? Ujiannya Allah berikan kepada dia orang yang menzalimnya. Nah, Allah ulahkan kita musuh nang selalu memusuhi kita. Bila kita mampu kadang membalas, bila kita mampu kadang melawani, pacang mendapatkan apa yang disediakan Allah tadi, sesuatu yang mulia. Nah, idza aradallah ayyudhifa 'abdan qayyadahu man yazlimuhu. Bila Allah menghendaki meninggikan derajat seseorang, Allah hendak meninggikan derajat seseorang, Allah berikan dia orang yang selalu menzalim dirinya. Bila ianya sabar, kawa kada melawani, kawa kada membalas, nah akan sampai kepada yang ditujunya tadi. Itu sudah pasti. Kalau kita beramal, kita beribadah, kita beribadat, kita nuntut ilmu, tapi kada ada orang musuhi kita, kada ada orang menzalim kita, beluman lagi Allah macam memberi kita nanggana untuk. Bila kaina ada orang yang sudah mulai macam-macam lawan kita, ini alamat bahwa Allah sudah membukakan pintu untuk memasuki hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipuji oleh Allah di Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad atas perangai yang besar, la'ala khuluqin azim. Jadi Allah mengatakan Nabi kita ini bukan Allah puji karena Nabi kita banyak ibadah. Allah memuji Nabi kita bukan karena banyak membaca Quran, tapi yang dipuji Allah apa? Innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu hai Muhammad atas perangai yang besar. Perangai yang besar itu apa? Ditafsirkan oleh ulama, satu, memberi orang yang kada pernah memberi, menyambung kepada orang yang memutuskan, memaafkan kepada orang yang menzalim. Nah, ini pekerti yang besar. Ini yang menyebabkan Rasulullah dipuji oleh Allah. Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf mencapai kedudukan yang tinggi, nabi sekaligus raja. Tapi sebelumnya perjalanan Nabi Yusuf ke arah itu apa? Apakah Yusuf banyak berselawat? Kada. Yusuf banyak berzikir? Kada. Nabi Yusuf banyak membaca kalam Allah? Kada. Tapi Nabi Yusuf sabar dan memaafkan saudara-saudaranya yang pada waktu mudanya menyakiti beliau dan membuang beliau. Beliau maafkan, diberikan Allah kedudukan raja dan nabi. Nah, jadi tadi, dan menanggung gangguan manusia akan menyampaikan seseorang pada tujuannya. Al-Imamul Ghazali rahimahullah berkata, nafsu tidak akan merasakan kenikmatan taat dan zikir kepada Allah kecuali sesudah diputuskan dari berbagai kebiasaannya. Kebiasaan nafsu apa? Makan, minum, guring. Nah, awalnya adalah dengan beruzlah dan berkhalwat. Uzlah ini artinya menjauhkan diri daripada masyarakat. Ke hutan kah, bagana, ke gunung manakah, nang kada ada lagi pergaulan, itu uzlah.
Kalau khalwat, nah khalwat ini biar di tengah-tengah kota, cuma yang kada bergaul dengan masyarakat, itu khalwat. Awalnya adalah dengan beruzlah dan berkhalwat untuk melindungi pendengaran dan pandangan dari berbagai kebiasaan yang buruk atau sia-sia. Kenapa gunanya beruzlah? Kenapa gunanya berkhalwat? Menjaga telinga, menjaga muntung, menjaga mata daripada hal yang buruk. Kemudian yang kedua, dengan berzikir dan berdoa memuji Allah pada waktu khalwat. Bakhalwat kutong guring aja ada. Bakhalwat tu ada macam-macam yang diamalkan. Sekurang-kurang khalwat 3 hari. Ada yang 7 hari, ada yang sampai 40 hari, ada yang sampai 6 bulan, ada yang sampai setahun, ada yang sampai 30 tahun. Nah, bakhalwat. Jadi sekurang-kurang khalwat itu 3 hari. Dalam khalwat itu nang digawin apa? Berdoa, memuji Allah pada waktu berkhalwat dan berzikir. Jika ini berhasil, maka nafsu akan merasakan kenikmatan zikrullah sebagai ganti kenikmatan dunia. Kalau kita kada tahan umpamanya baca Quran, kita kada tahan berzikir sejam 2 jam, kada tahan sejam 2 jam berzikir. Nah ini menunjukkan bahwa nafsu kita itu masih banyak amarahnya daripada mutmainnahnya. Apalagi tengah malam sorangan, nah, berzikir sejam 2 jam, kada akan bisa kita merasakan itu nyaman, kada akan bisa itu merasakan nikmat kalau kada ada latihannya, kada ada riyadhahnya. Pada awalnya hal ini terasa berat, tetapi kelak dia akan menikmatinya. Kelak akan menikmatinya. Uzlah memudahkan seseorang untuk diam. Siapa dipandiri? Kata kawan. Lapar akan memudahkan seseorang untuk bangun malam. Dan hal ini sulit dilakukan jika perut kenyang. Dua hal ini yaitu lapar dan tidak tidur malam akan membuat hati bersinar. Ujar Nabi, ahyu qulubakum biqillatid dahik wa qillatis shiba' wa tahhiruha bil ju' tasfu wa tarik. Ujar Nabi kita, hidupkan hati kamu itu pertama dengan sedikit tertawa, yang kedua sedikit kenyang, dan bersihkan hati kamu dengan lapar, niscaya dia menjadi bersih dan lembut. Dan dengan hati yang bersinar, manusia dapat menyaksikan akhirat. Orang-orang tuh nang beribadah tuh rajin, orang-orang nang beribadah tuh cangkal, itu pasti mata hatinya itu sudah melihat surga. Mata hatinya sudah melihat janji-janji Allah yang diberikan kepada orang yang ahli ibadah. Mata hati yang terang itu melihat itu, lalu beribadah kada merasa sulit. Melihat neraka menjadikan inya kada wani berbuat maksiat. Nang kawa merasakan kayak apa neraka itu, kayak apa surga adalah orang-orang nang hatinya terang. Orang nang hatinya kadap, dipadahkan neraka itu kayak apa aja seramnya, kada degu-egulnya inya, kada ada pengaruh. Ikam baca ini nah, ikam baca ini 10 kali, ikam akan diberi Allah bidadari, diberi Allah gedung, diberi Allah taman, kebun. 10 kali sehari baca, kada buka-buka baca 10 kali lagi sehari. Padahal janji Rasulullah napa bilang baca ini 10 kali sehari, diberi bidadari, diberi gedung, diberi taman, macam-macam. Kenapa kada terbuka hati? Karena hatinya gelap, kada melihat apa nang dijanjikan Rasulullah surga itu macam apa. Nah amun orang nang hatinya terang, tagawe ini tuh kenapa? Karena melihat, hatinya mengetahui dengan yakin bahwa apa disampaikan Rasulullah itu benar dan pasti.
Sedangkan tidur akan membuat hati menjadi keras. Banyak bicara akan menyibukkan dan melalaikan seseorang. Diam mampu menjernihkan akal serta membuahkan wara dan takwa. Sudah jelas. Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu, man kasura khata'uhu kasurat dzunubuhu, man kasurat dzunubuhu pannaru aula bih. Orang yang kebanyakan beban dirinya, banyak tuh salahnya. Salahnya banyak, banyak dosanya. Bila banyak dosanya, pannaru aula bih, maka neraka yang lebih berhak dengannya. Nerakalah tempatnya. Dan khalwat akan menjauhkan seseorang dari berbagai kesibukan yang tidak bermanfaat. Agar riyadhah ini dapat berhasil dengan sempurna, maka harus dilakukan di bawah pengawasan seorang guru yang sempurna pula. Artinya dalam riyadhah ini diperlukan pembimbing. Nah, macam orang mau obati satu penyakit, itu diperlukan ada dokter. Nah, selalu konsultasi, selalu betakun apa ini obatnya, kalau timbul macam ini harus diapai. Nah, kalau itu juga orang nang mengobati nafsunya nang sakit ini mesti kada lepas daripada di bawah pengawasan seorang guru nang sempurna. Sempurna apa artinya? Memiliki seluruh ilmu yang diperlukan oleh muridnya. Si guru harus menguasai ilmu fikih. Kalau si murid ini menakuni masalah fikih, si guru mesti menguasai ilmu tauhid. Kalau muridnya kayaknya menanyakan masalah hal-hal yang sifatnya tauhid, si guru mesti menguasai ilmu tasawuf. Kalau pindah muridnya menanyakan masalah yang bersangkutan dengan tasawuf. Nah, jadi si guru nang membimbing inilah nang menentukan apa nang cucuk digawi, apa nang cucuk ditinggalkan oleh seorang murid, oleh seorang pasin nang hendak memperbaiki nafsunya tadi. Nafsu kita antara A lawan B ada sama penyakitnya. Pasin yang saya kong ini penyarikan, tapi orangnya pak amal. Ada yang saya kong ini orangnya kada pak amal, penyarikan pulang. Nah, jadi si guru nang sempurna ini, si dokternya kada kau memberi sama amalan, kada mau sama. Harus ini mesti macam ini. Saya pun datang kepada Rasulullah. Ulun apa nang baik diamalkan. Ya Nabi sebutin jangan marah. Jangan marah. Nabi tahu orang ini pemarah. Mbak itu apa lagi? Yang kedua jangan pemarah. Yang ketiga jangan pemarah pulang. Nah, berarti orang ini yang lainnya baik aja, cuma dipintang pemarah ini yang mesti diobati. Ada datang pulang sahabat Nabi. Napa minta yang bagus amalan? Ikam Nabi mesti tahajud di tengah malam. Bangun malam. Nabi tahu orang ini kada pemarah, orang ini sosialnya bagus, orang ini ahli ibadah, urusan bangun malam kada hawa. Jadi Nabi bangun malam. Nah, itulah artinya tugas-tugas seorang pembimbing bagi seorang murid yang memerlukan riyadhah tadi. Dalam sebuah hadis disebutkan sayyidul a'mal al-ju' wa qatlun nafsi wa libasus sub. Penghulu seluruh amal adalah merasakan lapar, mematikan nafsu, dan memakai pakaian yang terbuat dari bulu domba. Artinya pakaian-pakaian yang jauh daripada syuhrah, daripada kemasyhuran. Ada sebagian manusia nang katuju mencari pakaian nang membeli ini pada orang supaya menjadi perhatian orang. Nah, ini sangat bertentangan dengan latihan-latihan pendidikan nafsu. Ma mala'a adamiyun wi'an asyarra min batnih hasbu bni adam luqaimatun yukimna sulbah. Tidak memenuhi anak cucu Adam akan wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukup bagi mereka beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Syakik rahimahullah berkata, ibadah adalah sebuah pancaharian. Pancaharian, khalwat adalah tukunya, dan lapar adalah perlengkapannya. Nafsu yang dimaksud dalam syair di atas
adalah segala sifat buruk yang terdapat dalam diri manusia, yaitu nafsul ammarah bisu, nafsu yang selalu menyuruh kita untuk berbuat jahat. Nah, kemudian mujahadah.